warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan gurame yang teman-teman budidayakan juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana budidaya ikan gurame skala rumahan itu bisa dapat keuntungan sedikit lumayan ya. Jadi teman-teman perlu ketahui, budidaya ikan gurame skala rumahan itu budidayanya kolamnya tidak besar, jumlah ikan yang tebar juga tidak banyak, dan keuntungan yang diperoleh juga tidak besar, teman-teman ya. Jadi di sini saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya ya, bukan saya mengada-ngada atau mengambil pengalaman orang lain. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman terapkan ya untuk budidaya ikan gurame skala rumahan, yang pertama, kolam yang kita gunakan harus standar ya, baik itu kolam terpal ataupun kolam beton. Nah, terserah teman-teman, kalau misalnya budgetnya sedikit ya, boleh menggunakan kolam terpal, tapi dengan catatan kolam terpalnya juga yang berkualitas ya, yang semi karet itu bagus, orsit, dengan kerangkanya ya kalau bisa kerangkanya jangan kayu ya teman-teman, bisa menggunakan besi rangka baja atau besi hulu. Yang dijalin memang ya keluar biaya, tapi kita bisa menggunakannya jangka panjang kalau kolam terpal ya. Kalau kolam terpal biasa memang tahan setahun sampai 3 tahun, tapi kalau kolam terpal orsit itu bisa tahan 6 tahun sampai 10 tahun teman-teman ya. Itu sudah saya alami, dan saya juga punya kolam semi karet dari tahun 2017 sampai sekarang, alhamdulillah masih bagus, tidak mengalami bocor. Silakan teman-teman gunakan, kalau misalnya dananya lebih boleh menggunakan kolam beton, kalau misalnya dananya standar bisa menggunakan kolam terpal, bebas tapi standar ya. Ketinggian air, tinggi air ya, bukan tinggi kolam, tinggi air itu minimal 1 meter ya. Kurang dari 1 meter bisa, tapi ya jumlah tebar harus benar-benar dikurangi teman-teman. Per meter persegi itu tebar cuma 20 ekor. Kalau misalnya tinggi airnya di bawah 1 meter itu kurangi ya, misalnya tingginya 70 cm bisa tebar per meter perseginya, atau misalnya panjang kolam 1 meter, lebarnya 1 meter, tinggi airnya 70 cm, tebar saja 12 sampai 15 ekor saja teman-teman ya. Kemudian gunakan kolam standar agar nantinya ikan gurame yang kita pelihara itu panennya sesuai dengan waktu ikan gurame ini dipanen, misalnya 12 sampai 13 bulan seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua ya, kita harus punya buku catatan pengeluaran dari ikan gurame yang kita pelihara. Contoh ya, kita sudah buat kolamnya sudah standar nih, ukuran 3 meter, lebarnya 1 meter, tinggi airnya 1 meter, udah bagus. Kemudian kita tebar benihnya mungkin 60 ekor ya, dalam rumusan kolam yang seperti saya jelaskan tadi, 3 kali 1 kali tinggi airnya 1 meter, jumlah tebarnya 60 ekor. Kemudian kita catat nih, kita beli benih 60 ekor dengan harga Rp2.000 ya. Jadi kita catat benih yang kita beli, kemudian pelet yang kita gunakan ya. Biasanya kalau untuk ukuran 3 jari itu pakannya sudah PF 1000 teman-teman. PF 1000 kita catat selama berapa banyak kita beli ya, mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan ya, itu kita kasih pakan pelet PF 1000. Nanti sudah usia ikan itu di 3 bulan sampai 4 bulan, 3 sampai jalan 4 bulan, itu kita mulai ajari ikan gurame kita makan pakan alternatif ya, berupa daun talas boleh, daun singkong boleh, daun pepaya, daun kangkung, pokoknya daun yang dimakan ikan gurame dan tidak membahayakan ikan gurame. Nah, kemudian kita ajari nih ya, kalau daun talas yang saya kasih itu biasanya daun yang muda teman-teman, atau pucuknya ya. Jadi sedikit-sedikit ikan guramenya sudah mengenali itu bahwasanya daun tadi adalah makanan dia. Nah, kemudian di usia ikan gurame itu 4 bulan sudah jalan ya, mau jalan ke 5 bulan, itu kita puasakan dulu ya, puasakan 3 sampai 4 hari baru kita kasih pakan alternatif teman-teman. Nah, setelah dia sudah mau nih, sudah kuat nih, makan alternatifnya sudah dimakan terus, habis terus, baru kita push pakan ya. Pagi, siang, sore ya, boleh malam juga dikasih, nggak masalah teman-teman.
Ya kalau misalnya kita sibuk bekerja, boleh istri kita di rumah atau keluarga kita di rumah kasih makan ya, dengan catatan setiap bulan itu wajib diganti airnya, dan kotoran di bagian dasar kolam juga disedot supaya kadar amoniak di kolam kita itu sedikit berkurang teman-teman. Jadi pergantian air kalau saya pribadi itu 100% saya ganti, saya isi dengan air baru teman-teman. Jadi itu tadi gunanya buku catatan. Kita catat ya pengeluaran kita pelet, kemudian kita mencatat tuh kapan kita tebar benih, kapan usia ikan kita tadi 4 bulan. Jadi kita tahu nih, oh ini bulan tanggal sekian ini ikan saya sudah usia 4 bulan. Jadi saya harus puasakan ikan, lanjut baru kasih pakan alternatif. Dan pemberian pakan alternatif lebih banyak ke ikan gurame itu membuat pengeluaran kita untuk pelet itu lebih sedikit teman-teman. Yang tadinya misalnya kita full pelet ini selama 1 tahun kita beli itu misalnya 20 kilo peletnya untuk 60 ekor ikan tadi, karena kita lebih banyak memberi pakan alternatif untuk ikan gurame, jadi kita beli peletnya cuma sekitar 5-8 kilo untuk 1 tahun. Nah, jadi kalau ikan gurame itu setiap hari kita kasih pakan alternatif itu tidak berdampak apa-apa teman-teman. Ikannya tetap sehat, ya tetap tumbuh, ya tetap bisa bertambah beratnya. Dengan catatan ya ikannya tebarnya tidak padat. Kalau sesuai rumusan ya ikannya masih lega di dalam kolam itu masih tidak tebar padat lah ya, itu pasti tetap bertumbuh, cuma masa panennya sedikit lebih lama. Kalau full pelet atau pelet diselingi dengan pakan alternatif itu rata-rata yang saya alami adalah sekitar 12-13 bulan. Kalau kita lebih banyak pakan alternatif itu 13-15 bulan teman-teman. Walaupun agak lama masa panennya, tapi kita dapat keuntungan sedikit lebih banyak, karena kita konsepnya kita ini ya tidak target setahun itu harus dapat sekian juta gitu, tidak seperti itu. Tapi kita di sini budidaya senang-senang ya, karena kita punya kegiatan positif, kolamnya tidak terlalu besar, tidak terlalu memikirkan target. Artinya kalau ikannya besar dalam beberapa sekitar 13 bulan ya alhamdulillah ya, kalau misalnya bisa dipanen 15 bulan ya kita syukuri saja, karena ya konsep kita ya kita tidak begitu memikirkan target sekian keuntungan yang kita harus peroleh. Yang penting ikan yang kita pelihara sehat, kos pengeluaran modal kita memelihara ikan tadi kecil ya teman-teman ya, kecil dan sedikit mendapat keuntungan lebih besar. Nah, yang saya dapat dari kolam ikan gurame saya ukuran 3 meter tadi ya yang saya punya, per kolam itu rata-rata keuntungan sekitar 600-800 ribu saja teman-teman, dengan modal yang saya keluarkan sekitar 400-450 ribu teman-teman, dari benih, listrik, pakan ya. Kalau listrik itu kan listrik untuk ganti air misalnya saya kuras airnya sudah kering, itu diisi pakai pompa air nyedot dari sumur ke kolam. Nah, itu listriknya saya itu per bulan itu saya hitung untuk seluruh kolam saya itu ya 100 ribu lah teman-teman ya. Ada saya punya 6 kolam itu saya hitung 100 ribu per bulannya, itu saja teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang bagaimana caranya agar kita itu dapat keuntungan sedikit lebih besar dari budidaya ikan gurame skala rumahan yang kita tekuni. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.